Gilbert is number 2 right now. He's not a guy that I'm going to fight. We had Masvidal and Kobe set to fight. Leon seems, that he's going to go for the title fight next. So I didn't have many options. And Belal just made sense. He's number 5 on the ranking. I did get offered to fight Chimaev in London, and I told the UFC that I was ready for that. I think Belal was offered that fight as well. But it didn't work out, So it just made sense to fight Belal. He's number 5, I'm number 4. I think that whoever, wins is gonna be, a step closer. Petarung di kelas welter UFC, Vicente Luque, telah mengungkapkan bahwa dia sebenarnya menerima pertarungan dengan bintang yang sedang naik daun, Khamzat Chimaev, untuk potensi pertarungan di UFC London yang telah digelar beberapa hari yang lalu. Sejak tiba di UFC, Chimaev dengan cepat berkembang dari prospek menjadi penantang dan telah diperkirakan akan menjadi juara masa depan di mata banyak pakar dan penggemar. Dalam 4 kemenangannya di Octagon hingga saat ini, Boss telah melumpuhkan Gerald Miscast dan mencekik Li Jingliang hingga pingsan. Dengan rekor 10-0 dan kenaikan cepat di tangga UFC, antisipasi untuk langkah kelima Chimaev ke Octagon sangatlah tinggi. Akhir pekan lalu, promosi perdana MMA kembali ke Inggris untuk pertama kalinya sejak 2019 dengan kemenangan yang tak terlupakan untuk Tom Aspinall, Paddy Pimblett, Molly McCann, Ilia Topuria, dan Paul Craig, dan dapat dipastikan acara tersebut akan menjelma menjadi salah satu yang terbaik kompetisi UFC tahun 2022. Tetapi menurut Vicente Luque yang kini menduduki peringkat keempat di divisinya, para penggemar harusnya bisa saja melihat pertarungan kelas welter yang krusial menuju puncak kartu di UFC London tersebut. Selama wawancara baru-baru ini dengan The All Star, pemain Brazil itu mengaku telah menerima tawaran dari UFC untuk bertarung di Octagon dengan Chimaev di UFC London. Namun entah kenapa potensi itu pun tidak jadi digelar, padahal dia yakin bahwa dia lebih dari bersedia untuk bertarung dengan petarung Swedia kelahiran Chechnya itu di dalam 02 Arena, meski akhirnya dia juga tidak meyakini alasan pertarungan yang pada akhirnya tidak cocok untuk diterima akalnya. Saya memang ditawari untuk melawan Chimaev di London, dan saya memberitahu UFC bahwa saya siap untuk itu. Saya pikir Belal Muhammad juga ditawari untuk pertarungan itu, tapi itu tidak berhasil. Saya tidak tahu kenapa. Mereka menawari saya pertarungan dan saya bilang saya akan menerimanya. Saya tidak tahu apakah ada semacam masalah dengan Chimaev atau apakah mereka ingin menunggu dan bertarung di lain waktu, ungkap Luque menjelaskan kepada media. Di samping Dana White meyakini bahwa rencana yang terbatalkan untuk perebutan gelar antara penantang Inggris Leon Edwards dan raja kelas welter yang berkuasa Kamaru Usman adalah satu-satunya hal yang bisa membuat UFC London menjadi lebih baik lagi. Sulit juga rasanya untuk menyangkal bahwa pertarungan Luque versus Chimaev juga akan menambah sesuatu ke acara yang tak mungkin tidak akan terlupakan jika saja potensi itu terlaksana. Alhasil dari bentrok yang tidak terjadi di antara keduanya di ibu kota Inggris itu, Vicente Luque akhirnya mendapat kesempatan untuk rematch pertarungannya dengan Belal Muhammad dalam pertarungan 5 ronde pada tanggal 17 April mendatang. Luque dan Belal keduanya duduk di dalam 5 besar kelas welter dan meraih kemenangan beruntun yang mengesankan. Untuk itu, acara utama UFC Fight Night mereka mungkin akan sangat penting dalam menentukan penantang masa depan bagi sang juara. Dari kedua petarung top 5 divisi welter ini, pemenangnya kemungkinan akan memperebutkan tempat penantang juara divisi dengan pemenang Chimaev versus Burns. Dan sebagai referensi dari kekuatan antara Luque dan Belal, mungkin review berikut ini akan sangat membantu bagi kita untuk menjagokan siapa di antara mereka. Yeah, I remember watching the first fight. Yeah, Vicente Luque is another
just absolute gun. Like, he's heavy-handed. I'm gonna go with Vicente. Yeah, and I think he knocks him out again, man. I think Vicente Luque is like the worst kind of matchup for Belal there could be. You know what I'm saying? He's a grinder, man. You know what I'm saying? He's a, you know, he's gonna be looking to employ a similar game plan to what I did with Trey. You know what I'm saying? Where he's gonna be like outworking him. I mean, he's definitely dangerous. He has what it takes to like kind of work, because Vicente, he can kind of, you know, get caught like standing around sometimes. You know what I mean? You know, he does have a very, you know what he's trying to do. You know what I'm saying? He's trying to come and land big shots. So if you're aware of that, you know, you can take advantage of it. But Vicente is just so dangerous in so many different places, and he's looking for the finish everywhere. I think it's just a bad matchup for Belal right now. Oh, Belal's my boy. I really like Belal. To be honest with you, I don't know. It's actually going to be a hard fight. I think Belal's going to have to wrestle with him, because he's got way better striking, I think, than Belal. But if Belal can keep him down, like what he did to Wonderboy, you can see Belal take it. Belal's the dark horse, I think, in that division. I actually gonna have to go against Belal this one, man. Luque is a beast, man. That guy has. I think he's probably gonna end up TKOing him again, in my opinion, because I've seen the way. Sorry, what was having a brain fart? Belal Muhammad. I think that Belal makes small mistakes, especially on the hands, and I think that Luque will probably catch him. Damn. I like them both. They're both good guys. Shit. I kind of give it to Luque. I'm edging. I got a 60-40 Luque, but I think Belal still he has a good chance. Belal Muhammad. I think finish. Yeah. I'm not sure. Again, this one I'm gonna go with Luque again because he knocked out the first one. But not huge followers of either of them. So it's a bit of a guess. But hey, you know, it happened once, it can happen again. Let's go with that one. Sementara itu, Khamzat Chimaev terus-terusan mengganggu potensi pertarungan tinju antara Usman dan Canelo. Setelah sebelumnya The Boss juga mencuit dengan menuliskan good box, di mana kalimat ini menyindir Usman yang ingin berlaga dengan juara tinju dunia dari Meksiko tersebut. Namun tidak sampai di situ saja. Kali ini Chimaev kembali menulis dalam cuitannya yang menyebutkan jika Canelo seharusnya sangat takut dengan Usman karena dia adalah orang yang akan menjatuhkannya. Kamaru Usman baru-baru ini mengeluarkan beberapa teguran kepada Canelo Alvarez yang menolak gagasan pertarungan tinju tersebut ketika dia tampak tertarik pada gaji yang berpotensi sangat-sangat menggiurkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.